Halo, Assalamualaikum. Nama saya Andi Istiabudi dan ini adalah video pertama saya yang mungkin saya akan membahas mengenai uh, menulis. Jadi memang saat ini profesi saya itu bisa dibilang ada sebagai seorang penulis atau bisa dibilang saya juga sebagai konten kreator juga walaupun tidak terlalu aktif, dan saya berusaha untuk kedepannya untuk lebih lebih aktif di dunia konten, khususnya membahas mengenai buku tulisan karena saya sangat suka dengan dunia menulis dan dunia buku ya. Dan semua itu diawali dengan kesukaan saya membaca buku dari sejak saya kecil. Jadi sejak saya kecil memang saya senang membaca buku, juga membaca koran juga. Saya bahkan dulu pada tahun 2002 atau 2003 itu saya di dipercaya oleh Harian Kompas untuk menjadi anggota dari Forum Pembaca Kompas. Ya, tugasnya atau yang saya lakukan sebagai Forum Pembaca Kompas adalah memberi masukan kepada Kompas mengenai koran Kompas itu sendiri. Dan selama saya dipercaya sebagai anggota Forum Pembaca Kompas, bisa dibilang saya cukup aktif, dan saya sempat beberapa kali itu eh, di di istilahnya apa ya? Jadi masukan dari saya itu ada, saya termasuk pemberi masukan terbanyak untuk Kompas pada saat itu sebagai Forum Pembaca Kompas. Dan saya itu menjadi anggota Forum Pembaca Kompas itu kalau tidak salah selama 1 atau 2 tahun gitu. Lalu mereka kemudian mengganti atau regenerasi dengan anggota-anggota baru lainnya. Saya tidak tahu apakah Forum Pembaca Kompas setelah itu masih aktif atau tidak, karena sejak diputus atau maksudnya sejak tidak lagi menjadi Forum Pembaca Kompas, ya saya juga jarang mengikuti perkembangan dari Forum Pembaca Kompas itu sendiri. Tapi yang pasti Kompas sangat berjasa. Saya sangat berterima kasih kepada Kompas atas kesempatan yang diberikan, karena saya tuh bisa melihat sebuah koran itu dari sisi layout, desain, isi beritanya. Jadi kadang saya dalam satu halaman, saya ingat kadang saya jadi kita untuk sebagai anggota Forum Baca Kompas kita udah punya akses khusus pada saat itu ya, di awal tahun 2000, itu semacam kode pin, kode khusus. Kita dikasih nomor telepon khusus untuk menghubungi Kompas bebas pulsa. Nanti kita ngomong, direkam gitu. Jadi misalnya hubungi nomor sekian sekian sekian, lalu kita masukkan kode kita, nanti ada alat perekam otomatis untuk layanan FPK atau Forum Baca Kompas. Dan saya ingat misalnya contohnya seperti ini ya, pada Kompas edisi ini biasa saya ngomong gini kalau saya hubungin FPK, pada koran Kompas edisi hari Minggu atau hari Senin, tanggal misalnya 8 Juni 2003, pada halaman kedua, pada berita tentang Ubik Internasional dengan artikel dengan judul misalnya Ratu Elizabeth berkunjung ke Australia misalnya. Nanti saya juga akan menjelaskan bahwa di artikel tersebut pada kolom sekian, bahas kesekian, itu misalnya ada kesan cetak atau seharusnya kata yang digunakan apa gitu. Nah jadi itu terus terang itu cukup membantu saya dalam melatih saya dalam memperkaya wawasan saya ya, karena semua orang itu bisa menulis. Saya percaya semua orang itu bisa menulis, baik itu menulis buku atau menulis, atau gampangnya bahkan menulis WA juga bisa, ya kan? Minimal orang bisa SMS, WA, terus selama dia bisa membaca, pasti orang itu bisa menulis. Jadi saya cukup cukup mendapat banyak
ilmu dan pengalaman selama saya menjadi anggota Forum Baca Kompas, khususnya wawasan ya yang saya dapat, pengetahuan juga, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari Forum Baca Kompas. Nah, sekarang mengenai pertama kali saya membuat sebuah buku atau menulis sebuah buku. Sebenarnya sudah sejak lama itu saya ada keinginan ingin membuat sebuah buku, tapi mungkin pertanyaannya hampir sama dengan yang teman-teman ada dalam pikiran teman-teman, yaitu mau menulis buku tentang apa. Jadi kadang orang kalau mau menulis pasti bayangannya ingin menulis sebuah buku tapi bingung menulis tentang apa. Nah, padahal menurut saya kita harus tahu apa yang akan hendak kita tulis. Pada saat itu, saya itu kalau tidak salah tahun 2012, saya baru saja berhenti dari kantor lama saya yang bergerak di bidang entertainment, dimana pada saat itu kantor saya sedang melakukan restrukturisasi dan beberapa karyawan termasuk saya mendapat tawaran untuk pensiun dini. Jadi kebetulan pada saat itu momennya pas, jadi saya memutuskan saya akan ambil tawaran pensiun dini tersebut. Sebabnya di perusahaan tersebut saya sudah bekerja selama hampir 5 tahun ya, sudah jadi karyawan tetap. Dan pada saat itu saya berpikir kalau nanti saya ambil pensiun dini tersebut, saya dapat pesangon, saya akan buka usaha. Dan ternyata memang tidak semudah itu ya buka usaha ya. Akhirnya pada saat beberapa bulan setelah saya resmi berhenti, saya kemudian memutuskan yaudah kita coba bikin buku sambil mengisi waktu luang, sambil apply ke perusahaan-perusahaan lainnya. Dan akhirnya setelah saya berpikir menulis tentang apa gitu ya, karena kalau menulis novel saya terus terang agak masih saya bukan tipe orang yang kayak cocok untuk menulis novel ya. Walaupun saya sangat menghargai teman-teman novelis atau teman-teman yang penulis yang fokus di bidang penulisan buku novel, tapi untuk saya pribadi sepertinya saya kurang cocok. Makanya saya memutuskan sudah, saya akan menulis hal-hal yang saya ketahui dengan baik ya. Akhirnya saya memutuskan untuk menulis buku tentang pengalaman saya bertemu dengan tokoh-tokoh. Kebetulan selama ini saya sering bertemu dengan tokoh-tokoh, baik itu tokoh nasional maupun tokoh dari mancanegara ya. Dan itu pada saat itu tuh memang masih jarang lah orang yang sering bertemu dengan tokoh-tokoh ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada penyanyi datang atau pemain bola datang, kan tinggal datang ketemu di hotelnya, juga di hotel atau misalnya ke bandara, pas mereka baru datang minta tangan foto. Dan itu sekarang tuh banyak sekali yang seperti itu. Tapi pada saat awal tahun 2000-an, pada saat saya pertama-tama saya sering bertemu dengan tokoh-tokoh, itu kadang saya bertemu tidak menunggu gitu. Saya mengirimkan surat permohonan, ada kayak semacam audiensi terlebih dahulu gitu, korespondensi. Jadi saya pada saat itu saya berpikir sepertinya mungkin menarik kalau saya membuat sebuah buku tentang pengalaman saya bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut. Akhirnya saya buat buku tersebut. Nah, ini dia buku saya. Judulnya Cerita Tentang Mereka. Ini untuk covernya ini didesain oleh teman kantor lama saya. Ya, walaupun saya sendiri sebenarnya agak awalnya saya senang cover ini, tapi belakangan saya baru menyadari kayaknya mungkin kalau dibikin lebih menarik lagi nih pasti lebih keren lagi nih. Tidak terlalu sesederhana ini. Walaupun pada awal buku ini selesai tulis dan diterbitkan, saya senang banget nih dengan cover ini. Tapi belakangan saya baru menyadari bahwa
kalau ini dibuat lebih menarik tentu lebih bagus lagi ya buku ini. Nah, cerita tentang mereka. Covernya simple, sederhana ya kan, ada nama saya, dan di belakangnya ini adalah nama-nama dari tokoh-tokoh yang saya temuin, ada foto saya juga nih, ya kan. Ini diterbitkan oleh nulisbuku.com. Jadi dulu ada semacam semacam perusahaan yang bergerak di bidang penulisan dan penerbitan buku indie label, major label, indie publishing, nulisbuku.com, dan itu cukup populer pada saat itu. Hanya saja sekarang mereka sudah tidak lagi eksis, jadi saya tidak lagi di nulisbuku.com gitu. Tapi beberapa buku saya dulu sempat melalui nulisbuku.com. Nah, ini dia buku pertama saya nih, berisi tentang pengalaman saya bertemu dengan sejumlah tokoh. Tokoh-tokohnya saya bacain ya, tokoh-tokohnya ya. Ada Prabowo Subianto. Nah, ini buku ini tahun 2012 saya sudah membahas tentang Pak Prabowo nih pada saat itu. Ada Prabowo Subianto, B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono, Mahfud MD, Sutioso, Piyu, Yakob Utama, Hairul Tanjung, Agnes Monica, Yohana Sunati Nasution atau Ibu Nas, Muhammad Saingat, Mauli Sailan, Des Alwi, Brian Robson, Daniel Sauleka, Mike Tram, Raihan, Andrew Cole, Billy Sheehan, Peter P, David May, Dwight York, Edwin van der Sar. Tuh. Ini juga ada fotonya juga di bukunya. Buku ini totalnya itu cukup tebal, bisa dibilang cukup tebal ya. Yaitu totalnya itu ada 161 halaman. Wow, lumayan tebal loh, 1 halaman. Tuh, cukup tebal kan? Nah, ini, dan bisa dibilang ini buku saya yang paling banyak dimiliki oleh sejumlah tokoh baik di dalam dan luar negeri, karena pada saat itu saya ingat saya sering memberikan buku ini kepada tokoh-tokoh baik itu dari dalam maupun luar negeri ya. Kalau teman-teman mau lihat fotonya, siapa saja yang menerima buku ini atau pernah memiliki buku ini, teman-teman bisa lihat di Facebook saya, di Andi Istiabudi di Facebook saya. Karena di Instagram saya jarang memposting foto-foto tokoh-tokoh yang menerima buku ini. Banyak sekali. Jadi kalau dulu saya ketemu tokoh, saya kadang memberikan buku ini, atau kadang saya korespondensi atau janjian dengan tokoh, saya memberikan cenderamata buku ini juga. Ini teman-teman. Tuh. Ya itulah cerita tentang buku pertama saya. Nah, karena pada saat itu ini adalah buku pertama saya, jadi tentu saja masih banyak bukan masih banyak ya, tapi ada beberapa kekurangan ya kan. Di antaranya mungkin tanda bacanya mungkin masih kurang pas ya kan. Dan dulu saya memakai fontnya itu Times New Roman nih ya kan. Jadi kesannya terlalu formal gitu. Times New Roman menurut saya ya, penggunaan font Times New Roman itu membuat terkesan buku ini menjadi buku formal dan padat, tuh rapat gitu kan. Jadi kayak orang tuh kalau baca tuh kayak udah males duluan ya kalau gitu kan, banyak tulisannya ya. Nah, kalau sekarang ini dalam beberapa buku saya ini saya selalu menggunakan font Comic Sans karena lebih fresh aja, lebih kelihatan, lebih enak gitu kalau menurut saya. Itu. Dan ya bisa dibilang ini adalah salah satu pencapaian saya dalam kayak menulis. Bahkan yang saya lebih bangga lagi, saya sempat memberikan buku ini secara langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, pada saat beliau masih menjabat. Jadi ada sebuah kesempatan, saya kemudian ada sebuah acara gitu, di mana saya diundang oleh pihak istana, dan saya ingat saya minta izin ke pihak protokolnya untuk memberikan buku ini kepada beliau, dan protokolnya bilang saat itu, saya lupa namanya Mbak siapa itu, dia bilang sebentar Mas ya, kita coba tanya dulu apakah beliau berkenan. Dan ya, jawabannya
ya beliau berkenan untuk menerima masnya, untuk memberikan bukunya. Jadi saya pun memberikan buku ini kepada Pak SBY, dan saya ingat sekali, saya merupakan sebuah kebanggaan bagi saya memberikan buku ini kepada Pak SBY. Buku ini juga beberapa saya pernah mengirimkan buku ini kepada Pak Habibie, juga pernah kepada Pak Tisutisno, juga pernah saya berikan buku ini. Bahkan Pak Prabowo itu kalau nggak salah saya sempat 2 kali mengirimkan buku ini, tapi saya mengirimkannya pada saat itu ke mana, kantor pusat dari Partai Gerindra. Jadi saya tidak tahu apakah beliau menerima buku ini atau tidak, karena satu saya kirim ke kantor pusat Gerindra, satunya lagi saya kirim ke kediaman beliau yang di Hambalang kalau salah saat itu. Ya itulah teman-teman, itulah cerita tentang buku pertama saya, cerita tentang mereka. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang buku ini, silakan, nanti saya akan jawab. Dan kalau ditanya apa yang membuat buku ini menarik, kalau menurut saya adalah bagaimana cerita dalamnya tentang pengalaman saya dalam bertemu dengan tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan tadi. Karena tidak setiap tokoh itu memiliki cerita yang berbeda-beda ya. Jadi ada kenangannya masing-masing berbeda, dan saya menjabarkannya dengan cukup detail dalam buku ini. Gitu. Kalau teman-teman bertanya apakah saya masih bisa mendapatkan buku ini, sayangnya untuk versi cetak, berhubung saya sudah tidak lagi di nulisbuku.com, untuk saat ini belum bisa. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan yang versi digital, akan saya pertimbangkan, karena saya belum membuat versi digitalnya ya, versi e-booknya. Tapi tidak tertutup kemungkinan jika memang peminatnya banyak, kenapa tidak, saya akan bikin versi digitalnya. Dan memang di kemudian hari saya juga berencana untuk mencetak ulang dengan cover yang berbeda sehingga lebih menarik, dan mungkin ada sedikit perbaikan pada isinya, terutama dalam layout ya, agar lebih menarik untuk teman-teman semua gitu. Dan kalau ditanya kenapa saya memilih menceritakan tentang pengalaman saya, karena itu yang saya tahu pada saat itu adalah hal itulah yang saya pahami ya, dari karena saya sudah bertemu dengan beberapa tokoh, saya merasa saya sangat menguasai bidang tersebut. Jadi saya tuliskan pengalaman tersebut dalam bentuk sebuah buku. Dan kalau teman-teman sedang dalam proses ingin menjadi penulis, kalau menurut saya lebih baik, yang penting teman-teman mulai saja dulu. Itu yang paling penting. Jadi jangan ragu saya menulis apa. Kalau teman-teman semakin lama berpikirnya, maka teman-teman tidak akan pernah menulis. Bahkan saya bisa mengasih masukan, kalau teman-teman ingin menjadi seorang penulis, paling tidak teman-teman tuh ambil sebuah kertas atau handphone lah, kalau nggak biar kertas, teman-teman tulis apa yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya di depan teman-teman ada laptop, terus saya tentang laptop. Laptop ini saya beli tahun sekian di toko ini, saya belinya dengan kakak saya, dengan saudara saya ke sana. Hal simpel saja, tidak perlu detail dengan kata bahasa, tapi poin-poinnya aja lah. Misalnya kayak bahas pertama, saya beli di laptop ini misalnya di Mangga 2. Poin kedua, harga laptop ini 3 juta. Poin ketiga misalnya, saya beli ini beserta dengan perangkat lainnya. Dan terus teman-teman bikin poin-poinnya itu, nanti lama-lama kalian pasti akan bisa menyatukan poin-poin tersebut menjadi sebuah kalimat yang menarik. Awalnya dari situ. Sebab kalau kita tidak tahu apa yang kita tulis itu susah. Jadi mendingan teman-teman apa yang ada muncul langsung tulis. Walaupun tuh kadang kesannya kayak tidak bermanfaat atau apa, nggak apa-apa. Menurut saya tulis saja gitu. Ya itu saja yang saya sampaikan. Sudah
hampir 20 menit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih banyak share video-video tentang seputar dunia buku dan menulis, karena saya ingin teman-teman minimal sekali dalam semua hidup menulis sebuah buku. Minimal sekali itu aja, apapun buku itu. Kalau teman-teman misalnya jago masak, ya sudah, bikinlah buku tentang masak. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau penulis itu hanya menjadi seorang membuat sebuah novel. Karena makanya saya selalu dengan teman-teman penulis yang menulis novel adalah karena tidak mudah menulis sebuah novel. Jadi kadang kita berpikir, wah saya bingung menulis novel tentang apa, hanya tunda-tunda. Jadi lebih baik teman-teman ambil kertas atau handphone, maka tulis apa yang ada di pikiran teman-teman, apapun itu, entah itu tentang novel, apakah itu tentang resep masakan, tulis aja dulu. Nanti dari tulisan tersebut, pokoknya nanti kita kita akan bisa mulai merangkai satu persatu dan akhirnya menjadi sebuah kalimat yang menarik. Dan jika teman-teman sudah terbiasa, nanti lama-lama udah secara otomatis sudah terbiasa dan nanti akhirnya menjadi sebuah buku. Gitu teman-teman. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi, salam buat teman-teman semua, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.